Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jikalau kami boleh ada sebagaimana ada sekarang, semuanya itu adalah karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan akan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, setiap kali kami menghampiri sabda-Mu, kami datang dengan kerendahan hati. Kami datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan dan firman. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, kami bukan sekedar semakin bertambah tahu tentang iman Kristen, tetapi lebih daripada itu, makin hari kami makin diubahkan menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Manusia yang hidup bukan untuk diri kami sendiri, tetapi hidup untuk memuliakan Tuhan dan juga menjadi berkat melayani sesama kami. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami, sebab kami umat-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini saudara-saudara saya mohon izin untuk lepas masker supaya saya dapat mengkomunikasikan firman Tuhan lebih baik. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan yang ke-23. Nah saudara-saudara nanti bisa membaca keseluruhan bagian ini secara detail di rumah. Saya akan memfokuskan kita untuk memperhatikan ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-23 saja. Matius pasal yang ke-13 ayat 18 sampai yang ke-23. Demikianlah Tuhan Yesus berkata, "Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya saudara bahwa semua kita itu sudah seringkali mendengarkan firman Tuhan. Entah firman Tuhan saudara yang kita dengar melalui khotbah di hari Minggu, entah firman Tuhan yang kita dengarkan di YouTube, saudara, di Instagram, atau saudara-saudara mungkin mendengarkan firman Tuhan lewat WhatsApp atau grup yang di-sharingkan dalam bentuk tulisan. Saudara-saudara, di era digital seperti ini, bahan-bahan atau sumber-sumber saudara untuk kita mendengarkan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang mudah sekali didapatkan dan sesuatu yang melimpah ruah. Belum lagi kalau saudara-saudara misalnya mengikuti seminar-seminar, webinar-webinar yang diadakan, yang di era masa pandemi ini begitu mudah saudara kita untuk mengakses atau terkoneksi dengan firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya saudara adalah bukan masalah berapa banyak dan berapa sering firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tetapi masalahnya adalah apakah firman Tuhan yang kita dengar itu, yang kita baca itu, kita itu memiliki sikap hati yang benar ketika mendengarkan firman itu, dan apakah firman yang kita dengar itu saudara memiliki dampak di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita harus sangat hati-hati saudara di dalam menafsirkan atau memahami perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan di dalam bagian ini. Yang menjadi fokus daripada Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini saudara, bukanlah berfokus kepada penabur benih itu. Bukan itu fokus dari Tuhan Yesus. Bukan juga yang menjadi fokus daripada Tuhan Yesus itu adalah kualitas dari benih yang ditaburkan. Bukan itu juga fokusnya. Tetapi yang menjadi fokus Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini adalah yaitu jenis tanah di mana benih itu ditaburkan. Dan tanah di sini saudara itu sebenarnya berbicara tentang sikap hatimu dan sikap hatiku ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada 4 jenis tanah hati saudara yang digambarkan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini yang menggambarkan kondisi sikap hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama saudara dikatakan benih atau firman itu jatuh di pinggir jalan. Nah di dalam ayat yang ke-19 saudara, Tuhan Yesus memberikan arti dari perumpamaan ini atau makna dari jenis tanah hati yang pertama itu. Yaitu dikatakan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya. Nah saudara-saudara kita perlu memahami apa arti maksudnya orang di sini tidak mengerti firman. Tidak mengerti firman di sini saudara bukan berarti bahwa orang itu tidak paham isi firman itu. Ya, atau misalnya di dalam khotbah saudara merasa ini pendeta ngomong apa sih? Saya nggak ngerti dari tadi muter-muter aja atau bahasanya ketinggian saya nggak ngerti. Bukan itu saudara, bukan berkaitan dengan ketidakpahaman atau ketidakmengertian secara kognitif. Tetapi saudara, tidak mengerti di sini itu adalah berbicara ketika orang itu mendengarkan firman. Tanah hatinya keras. Tidak ada kepercayaan kepada firman. Di dalam hatinya saudara, dia tidak memiliki keterbukaan untuk firman itu tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam dirinya. Tetapi dia justru menolak kebenaran firman. Nah, orang seperti ini saudara kalau misalnya pendeta berkhotbah, ya seorang pendeta mengatakan, misalnya mengkhotbahkan satu ayat firman Tuhan, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Di luar dia tidak ada keselamatan. Wah mungkin dia duduk saudara di bangku gereja ngomong dalam hati seperti ini. Ini pendeta fanatik banget sih. Emangnya cuma agama Kristen satu-satunya yang benar. Berarti kalau Bapak mengatakan agama Kristen satu-satunya yang benar, hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, berarti Bapak merendahkan dong, menghina agama-agama lain. Berarti di dalam agama-agama lain tidak ada keselamatan dong. Nah saudara-saudara, orang seperti ini adalah orang yang memang dengan sengaja tanah hatinya keras, tanah hatinya tidak lembut, sehingga dia menolak kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Lalu saudara, jenis tanah hati yang kedua adalah bahwa benih atau firman itu saudara jatuh di tanah berbatu-batu. Nah menarik sekali saudara dikatakan orang ini ketika mendengarkan firman dia itu begitu antusias, dia itu begitu gembira. Tetapi sayang sekali benih firman Tuhan yang ditaburkan itu tidak berakar sehingga tidak bertumbuh dan tidak berbuah dengan baik. Jadi saudara mungkin boleh dikatakan orang ini ya kalau mendengarkan firman Tuhan, amin, 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 amin. Wah antusias kelihatannya saudara. Tiap kali pendeta ngomong apa, amin, amin, amin. Ya, nah orang ini mungkin kelihatannya saudara begitu antusias memuji Tuhan. Begitu antusias datang ke gereja, begitu bergairah, begitu bersemangat. Salah nggak saudara? Ya nggak salah saudara. Ya kalau kita memuji Tuhan lemes ya, datang ke gereja lemes, itu kan nggak baik saudara. Tetapi poin yang ingin saya katakan adalah di dalam kekristenan saudara, antusias di dalam beragama, kegembiraan di dalam beragama, semangat di dalam beragama, sekalipun itu adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, tetapi itu tidak cukup untuk menjadi jaminan bahwa orang itu sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Ada orang-orang tertentu saudara di kulit permukaannya kelihatannya antusias.
Kelihatannya semangat beribadah. Kelihatannya bergembira mengikut Tuhan. Tetapi sebenarnya orang itu tidak punya komitmen yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Kalau ditanya, ibu kemarin minggu lalu kenapa nggak datang ke gereja? Iya Pak, saya nggak datang karena teman baik saya minggu lalu juga nggak datang. Nggak enak Pak kalau nggak ada teman. Ya, kenapa Bapak nggak datang minggu lalu? Iya Pak, itu teman relasi bisnis saya minggu lalu nggak datang. Ya teman relasi saya nggak datang Pak, saya juga nggak datang. Nggak enak Pak, nggak ada teman ngobrol di gereja. Saya udah kenal banget dari SMP, SMA. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan salah kita punya teman baik atau rekan bisnis di gereja. Tapi makin kita bertumbuh menjadi orang Kristen, makin dewasa, makin matang iman kita, saudara, seharusnya itu ditandai bahwa saya datang beribadah ke rumah Tuhan. Bukan gara-gara si A, si B, orang yang dekat dengan saya hadir di situ atau datang juga di dalam ibadah itu. Tetapi semata-mata saya beribadah. Karena saya cinta Tuhan. Falling in love with God. Karena saya jatuh cinta dengan Tuhan. Karena saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Karena saya ingin bersekutu dengan komunitas saudara seiman. Itulah seharusnya yang menjadi motivasi penggerak utama untuk kita beribadah bersama-sama di dalam gereja ini. Saudara-saudara, satu kata yang menggambarkan jenis tanah hati yang kedua ini adalah kedangkalan. Kelihatannya beraktivitas, kelihatannya terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Jubahnya Kristen, kalungnya Kristen, tidak salah saudara, kita punya atribut-atribut fisik yang menunjukkan kita orang Kristen. Tetapi tidak cukup itu menggambarkan kualitas iman kita. Saudara-saudara, kedangkalan itu makin lama makin nyata saudara. Saya makin banyak melihat ada orang yang berkata seperti ini. Wah Pak, saya bersyukur ya Pak sekarang ada TikTok Pak. Di Instagram, cuma 1 menit Pak kita bisa mendengarkan khotbah yang baik, ya, yang enak didengar. Sekali-sekali saudara mendengarkan firman 1 menit, sekalipun itu berkualitas, itu bagus saudara. Tapi bagaimana mungkin saudara bisa membangun kerohanian yang baik? Saudara memiliki akar iman yang dalam. Kalau setiap hari kita menyediakan waktu hanya bergantung kepada TikTok 1 menit. Berapa dalam sih 1 menit yang mau disampaikan oleh pendeta atau pengkhotbah? Saya bukan anti TikTok saudara, bukan itu poinnya. Bukan itu saudara, jangan salah paham. Tapi keliru sekali saudara kalau kita memberi makanan rohani kita itu hanya bergantung setiap hari 1 menit, 1 menit, 1 menit di dalam TikTok yang kita dengar. Akan menghasilkan orang-orang Kristen yang dangkal di dalam imannya. Untuk kita bisa bertumbuh dengan baik. Untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang betul-betul saudara tahu apa artinya mengikut Kristus. Kita perlu menyediakan waktu khusus untuk merenungkan firman. Membaca firman dengan baik-baik. Bukan sekedar membaca tapi betul-betul firman itu tersimpan di dalam hati kita. Dan kita rindu untuk kita aplikasikan di dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketiga saudara, jenis tanah yang ketiga adalah benih firman itu jatuh di tengah semak duri. Nah saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga firman itu tidak berbuah. Jadi saudara, jenis yang ketiga ini bisa digambarkan adalah, kalau yang kedua tadi orang yang tanah hatinya dangkal saudara. Tetapi yang ketiga ini digambarkan sebagai orang yang hatinya mendua. Di satu pihak dia ingin ikut Tuhan Yesus. Tetapi di satu pihak dia sangat mencintai dunia ini lebih daripada Tuhan Yesus. Itu seperti seorang pemuda kaya yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, sejak muda aku sudah melakukan ini dan itu. Aku sudah menghormati orang tuaku dan seterusnya. Apa yang kurang aku lakukan untuk aku memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus berkata, "Oke, kamu sudah lakukan semuanya itu. Kamu sudah menghormati orang tuamu, kamu tidak berzina, kamu tidak mencuri. Oke, baik sekali. Satu hal yang kurang.
Jualah seluruh hartamu itu dan ikutlah aku. Lalu sedihlah pemuda kaya itu, karena dia tidak pernah berpikir bahwa itu yang diminta oleh Yesus di dalam dirinya. Saudara-saudara, bukannya berarti Yesus itu senang kalau orang itu miskin. Ya, kalau kita mengikut Yesus makin miskin makin dekat dengan Tuhan. Bukan itu poin daripada apa yang diceritakan Yesus. Yesus menuntut orang kaya ini untuk menjual seluruh hartanya, saudara. Oleh karena Yesus mengetahui bahwa yang menjadi akar masalah utama orang ini untuk bisa mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh adalah hartanya yang banyak, yang dia cintai lebih daripada Tuhan. Saudara-saudara, berkali-kali saya mengatakan di mimbar ini, Alkitab tidak pernah mengatakan akar dari segala kejahatan adalah uang. Alkitab tidak pernah mengatakan akar dari segala kejahatan adalah kekayaan. Tetapi dengan teliti Alkitab berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi bukan uangnya yang salah, bukan hartanya yang salah, tetapi sikap hati kita yang mencintai uang, mencintai kekayaan, memberhalakan materi, melebihi daripada Tuhan. Itulah yang dikecam oleh Alkitab. Dan inilah saudara yang terjadi kepada orang yang jenis yang ketiga ini. Orang yang mendua hatinya. Yang ingin ikut Tuhan Yesus tetapi di satu pihak dia mencintai nilai-nilai dunia ini lebih daripada Tuhan. Saudara, saya pernah bertemu dengan seseorang yang berkata seperti ini. Pak, jadi orang Kristen itu Pak enggak mungkin betul-betul jujur. Enggak mungkin Pak kita mempraktekkan kejujuran di dalam hidup ini. Ya enggak apa-apa lah Pak, kita korupsi-korupsi dikit di dunia kerja Pak. Yang penting korupsinya tahu diri. Nah saudara, saya tidak terlalu dekat dengan orang ini sehingga saya tidak berani mengkonfrontasi saudara. Tapi pulang saudara, selesai ngobrol-ngobrol dengan dia, saya mulai mikir gimana ya caranya korupsi tahu diri itu. Oleh karena apa saudara? Oleh karena sifat dosa itu adalah ketika kita saudara membuka celah diri kita untuk melakukan dosa. Dosa itu akan beranak cucu. Ketika kita mungkin korupsi dengan jumlah yang kecil lalu tidak ketahuan, kita ingin melakukan yang lebih lagi, yang lebih lagi, yang lebih lagi. Itulah sifat daripada dosa. Mengantarkan kita kepada satu tempat yang lebih jauh, yang dari tak terduga oleh kita sebelumnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dua kata penting saudara di dalam bagian ini berbicara tentang orang ini dihimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Kekhawatiran saudara adalah salah satu ekspresi dari keserakahan dalam bentuk halus. Nah saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kekhawatiran di sini saudara, itu bukan kekhawatiran yang dimaknai di dalam arti positif. Ya misalnya seperti ini, saya seorang mahasiswa lalu saya mengatakan, aduh Pak, ini mata kuliah yang sulit loh. Saya perlu persiapan sungguh-sungguh. Saya perlu belajar sungguh-sungguh. Karena saya khawatir Pak, kalau saya tidak belajar sungguh-sungguh, nanti saya bisa tidak lulus ujian Pak. Nah bukan kekhawatiran seperti itu yang Yesus maksudkan di dalam bagian ini. Bukan sebuah kekhawatiran yang sifatnya adalah untuk mengantisipasi sesuatu yang negatif yang bisa terjadi di akan datang. Bukan itu. Tetapi kekhawatiran yang Yesus maksudkan di dalam bagian ini adalah berbicara di dalam kaitan orang yang hatinya memberhalakan materi, melekat kepada kekayaan dan menjadikan kekayaan itu sebagai sumber rasa aman dan kebermaknaan dirinya. Maka orang ini saudara, sebenarnya dia tidak mungkin firman itu bisa bertumbuh dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, harta adalah sesuatu yang baik. Kekayaan adalah sesuatu yang baik. Seluruh perjalanan hidup kita, dari kita lahir sampai meninggal, kita butuh uang. Tidak ada yang tidak butuh uang, termasuk saya. Saya butuh uang. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengingatkan kepada kita sekalipun perjalanan seluruh hidup manusia itu membutuhkan uang. Kita tidak boleh menjadikan harta kekayaan itu sebagai sumber rasa aman hidup kita. Sumber kebermaknaan diri kita, sumber kepuasan hidup kita.
ketika kita menjadikan harta, uang, dan kekayaan itu yang kita cintai lebih daripada Tuhan, maka kekhawatiran dan keserakahan itu adalah dua hal yang akan berjalan bersama-sama yang menghimpit dan mengikat diri kita. Kita selalu merasa kurang, kita selalu merasa tidak puas. Saudara tahu, pasti mengerti bedanya antara kebutuhan dengan keinginan. Apa yang kita inginkan belum tentu itu adalah kebutuhan kita. Tapi keinginan manusia itu boleh dikatakan saudara bersifat unlimited. Kita merasa puas sudah punya ini, ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Nah, saya tidak mengatakan saudara kita itu tidak boleh mengembangkan diri. Ya, karena Tuhan pun mengajar kita kalau kamu punya talenta 5 atau 2, kamu harus melipat gandakannya. Kamu harus mengembangkannya. Tapi poin yang ingin saya katakan adalah apa yang menjadi motor penggerak kita melipat gandakan kekayaan kita? Apa yang menjadi motivasi kita melipat gandakan segala harta yang kita punya? Apakah untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesamakah? Atau itu dimotivasi oleh keserakahan dan ketamakan diri kita yang tidak ada habis-habisnya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya rindu saudara kita semua yang hadir pada hari ini, ketika mendengarkan firman Tuhan, bukan tergolong orang yang memiliki hati yang keras, jenis tanah yang pertama. Bukan tergolong juga orang yang memiliki hati yang dangkal, jenis tanah yang kedua. Bukan juga tergolong orang yang mendua hati di dalam jenis tanah yang ketiga. Tapi saya rindu tanah yang keempat inilah menjadi sikap hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-23 seperti ini. Orang yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti. Mendengar di sini saudara bukan sekedar asal mendengar, tapi menyimak baik-baik, memperhatikan baik-baik firman yang disampaikan. Mendengar firman dengan hati yang percaya, dengan keinginan untuk taat kepada Tuhan. Mengerti di sini saudara bukan sekedar juga bicara tentang kognitif. Oh, saya paham kok. Saya mengerti kok maksud firman itu, apa yang dikhotbahkan itu saya paham. Bukan sekedar paham secara kognitif. Bukan sekedar paham di otak saudara. Tapi di dalam diri kita itu ada keterbukaan terhadap firman. Rindu dikoreksi oleh firman. Keinginan untuk taat dan melakukan firman itu ada di dalam diri kita. Hanya orang yang memiliki sikap hati terhadap firman Tuhan seperti inilah, maka Alkitab katakan firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup orang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup yang berbuah saudara adalah bukti dan hasil atas respons yang benar terhadap firman Tuhan. Buah hidup kita saudara menunjukkan siapa sesungguhnya diri kita. Buah hidup kita saudara menunjukkan kondisi kerohanian kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Tidak peduli apa jabatan saudara di gereja ini, apakah saudara seorang majelis, seorang hamba Tuhan, seorang aktivis, orang yang mungkin sudah terlibat begitu banyak pelayanan-pelayanan di dalam hidup bergereja. Tapi pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan adalah, apa bukti bahwa engkau adalah betul-betul muridku? Apa bukti bahwa engkau betul-betul mengasihiku? Dan bukti itu terlihat dari apa saudara? Dari buah hidup kita. Alkitab pernah berkata, pohon dikenal dari buahnya. Tidak mungkin saudara, pohon duren menghasilkan buah kedondong. Nggak mungkin saudara, pohon pepaya menghasilkan buah kelapa. Jadi kalau kita mengatakan bahwa aku benar-benar murid Kristus, aku betul-betul percaya kepada Kristus, pertanyaannya adalah buah hidupnya mana? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, betapa sedihnya saudara kita semua termasuk saya kalau saya mendengar, aduh Pak, dia sih Kristen Pak, tapi memperlakukan orang tuanya nggak lebih baik kok dari kami.
Yang ngomong ini bukan Kristen, saudara. Enggak lebih baik kok dari kami. Mana dia peduli, Pak, dengan orang tuanya yang sudah lansia. Boro-boro, Pak, menelpon, boro-boro memperhatikan, boro-boro, Pak, ngirim kasih uang yang cukup untuk kebutuhan orang tuanya. Ya, memperhatikan aja pun untuk say hello jarang sekali, Pak. Betapa banyak saudara kita mungkin mendengar, oh dia sih Kristen, Pak. Tapi memperlakukan karyawannya, aduh nggak ada bedanya seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Orang tidak kenal Tuhan aja nggak sampai segitu banget, Pak, sama karyawan. Kata-katanya begitu kasar, kalau udah marah, Pak, berbagai jenis binatang keluar dari mulutnya. Begitukah kita memperlakukan sesama kita manusia yang walaupun dia juga melakukan kesalahan dan kita mengatakan kita ini orang Kristen, kita ini pengikut Kristus. Saudara-saudara, berbicara tentang buah hidup saudara, buah ini berbicara sebenarnya dua hal, yaitu buah yang bersifat ke dalam dan juga buah yang bersifat keluar. Buah yang bersifat ke dalam itu saudara berarti kita ini ketika mendengarkan firman Tuhan, kita ini makin hari makin berubah menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Kita makin bertumbuh di dalam kasih, makin bertumbuh di dalam penguasaan diri, makin bertumbuh di dalam kebaikan, makin bertumbuh di dalam sukacita. Kita makin berubah menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Itulah arti berbuah ke dalam ketika firman itu tertanam dan bertumbuh di dalam diri kita. Tetapi ketika kita berbicara tentang hidup berbuah, bukan hanya berbuah ke dalam, tetapi juga hidup kita seharusnya menjadi hidup yang berbuah keluar, saudara. Di dalam arti orang lain pun hidupnya berubah melalui diri kita yang sudah terlebih dahulu diubahkan oleh firman. Kita hidup bukan sekedar untuk diri kita sendiri. Oh, yang penting saya oke di hadapan Tuhan. Yang penting suami saya, istri saya, anak-anak saya, semua cinta Tuhan, Pak. Bukan sekedar itu bagus. Tapi bagaimana kita menularkan hal yang baik kepada orang lain. Itulah yang Alkitab ajarkan. Kita dipanggil untuk berbuah keluar. Orang lain pun hidupnya diubahkan melalui diri kita. Diri kita menjadi berkat buat orang lain. Itulah arti berbuah keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita saudara memiliki banyak alasan yang kelihatannya rasional untuk mengabaikan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mengabaikan firman Tuhan ini bentuknya banyak, saudara. Mungkin kita malas untuk membaca Alkitab, merenungkan firman. Aduh, Pak, saya kalau baca Alkitab nggak ngerti, Pak. Aduh, Pak, saya nggak ada waktu, Pak, untuk merenungkan firman. Ya, kalau cari duit selalu ada waktu, saudara. Ya, dan merasa kurang waktu. Tapi untuk memberi makan rohani buat diri kita sendiri, merasa tidak ada waktu. Memberi makanan jasmani untuk diri kita selalu ada waktu. Tapi untuk memberi makanan rohani buat diri kita, kita merasa tidak ada waktu. Kita sudah kehilangan prioritas, kehilangan tujuan hidup yang seharusnya kita lakukan di dalam hidup ini. Mungkin ada di antara saudara yang berkata bentuk pengabaian firman-Nya adalah, aduh Pak, saya nggak mungkin bisa melakukan firman Tuhan itu mah firman Tuhan hanya buat khusus pendeta-pendeta, Pak. Itu hanya firman Tuhan buat rohaniwan, untuk hamba Tuhan. Kalau buat saya, Pak, yang tuntutan firman Tuhan kayak gitu, itu nggak cocok, Pak. Nggak mungkin saya bisa lakukan. Saya nggak tahu, saudara. Mungkin kita bisa memberikan 1001 macam alasan untuk kita tidak merenungkan firman Tuhan dengan serius. Untuk kita tidak melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Tetapi sebenarnya kalau kita berkaca kepada apa yang Yesus ajarkan di dalam perumpamaan ini, semuanya itu berasal dari sikap hati kita yang salah, sikap hati kita yang keliru terhadap kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara kita mungkin firman Tuhan itu bisa tertanam di dalam diri kita? Bagaimana mungkin kita bisa melekat kepada firman? Bagaimana pola pikir kita, value hidup kita, nilai-nilai hidup kita, cara kita mengambil keputusan itu bisa dipengaruhi dan dikuasai oleh firman. Kalau kita saudara datang ke gereja bukannya serius menyimak baik-baik. Kita datang ke gereja
balas WhatsApp yang sebenarnya bisa kita tunda, tidak urgent. Ketika kita datang ke gereja, saudara, kita lihat Instagram, kita buka Facebook, kita buka atau melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, dan itu adalah semua mendistraksi, mengganggu kita, fokus kita perhatian terhadap firman. Saudara-saudara, mungkin kita hadir secara fisik di dalam gedung ibadah ini. Kita hadir secara fisik. Tapi hati kita tidak ada di dalam ruangan ini. Hati kita tidak terkoneksi dengan Tuhan dan firman. Hati kita terkoneksi dengan gadget kita, saudara. Yang sebenarnya itu bisa kita buka setelah selesai ibadah. Ada waktu tersendiri untuk kita melakukan atau berinteraksi di dalam media sosial. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana mungkin firman Tuhan itu bisa bertumbuh dengan baik, saudara, kalau kita tidak punya hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang berkata seperti ini, Pak, tadi firman Tuhannya bagus, Pak. Tapi sayang loh, Pak, si ibu itu nggak hadir, Pak. Coba ibu itu hadir dengerin khotbah yang Bapak sampaikan. Aduh, Pak, cocok banget tuh khotbah sama dia. Jadi saudara, orang ini ketika mendengarkan firman bukannya mengevaluasi dirinya, berkaca apakah saya ini, hati saya ini jenis tanah yang mana. Malah dia sibuk dengan urusan kerohanian orang lain. Oh, firman Tuhan itu cocok buat si A, si B, si C, si D, bukan buat dirinya. Orang seperti ini, saudara, walaupun ratusan kali sudah datang ke gereja, datang beribadah, jangan harap dia mengalami perubahan dan hidupnya berbuah. Saudara-saudara, kalau saudara ingin mengerjakan segala sesuatu dengan baik, saudara selalu melakukan persiapan. Kenapa saudara kalau pergi ke bandara untuk boarding pass dan seterusnya, saudara tidak mau, saudara mempersiapkan diri dengan baik. Pagi-pagi mungkin kita sudah bangun kalau pesawatnya pagi, saudara. Kenapa, saudara? Karena itu prioritas. Saudara anggap itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Rugi dong, Pak, saya ketinggalan pesawat. Pertanyaan saya, kenapa hal yang sama tidak saudara lakukan ketika datang ke gereja dan ketika mendengarkan firman? Kalau kita berbisnis, saudara, kita janjian dengan orang penting, ya, apalagi orang ini akan memberikan cuan yang besar mungkin buat bisnis kita. Kita on time, saudara, kalau bisa before time. Kita prioritaskan, kita sungguh-sungguh. Tetapi kenapa untuk makanan rohani kita ini bukan menyediakan waktu khusus kepada Tuhan, tapi memberikan yang sisa-sisa waktu kita kepada Tuhan? Begitukah cara kita menghormati Tuhan dan kita mengatakan, saya ini mencintai Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya rindu inilah kesempatan di mana kita mengevaluasi, saudara, sikap hati kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Saudara dan saya ketika mendengarkan firman Tuhan termasuk jenis tanah hati yang mana? Apakah kita, saudara, hanya mau mendengarkan firman yang menyenangkan hati kita, yang menghibur kita? Tidak salah, saudara. Firman Tuhan yang memberikan pengharapan, janji-janji kepada kita. Tidak salah, itu firman Tuhan. Tapi ingat, firman Tuhan bukan sekedar memberikan janji, bukan sekedar memberikan pengharapan. Tapi ada bagian-bagian firman Tuhan yang memang menegur kita, mengoreksi kita. Itulah sebabnya di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Mintalah hati yang mau dipoles dan dibentuk oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita betul-betul mencintai Tuhan, kita mengevaluasi sikap hati kita juga di dalam beribadah, saudara. Sekarang ini, saudara, memang banyak gereja yang masih melakukan hybrid. Ibadah secara onsite, tatap muka, dan online secara bersama-sama. Tetapi saudara, kita harus ingat bahwa ibadah online itu bukanlah ibadah yang ideal. Itu adalah ibadah di dalam kondisi gawat darurat.
Pada saat COVID sedang tinggi, saudara, untuk kita memutus rantai penularan COVID, mungkin kita perlu melakukan ibadah online. Pada saat kita sakit yang tidak memungkinkan kita hadir di gereja, kita mungkin perlu ibadah online. Atau lansia tertentu yang sudah sangat tua, ada komorbid yang tidak memungkinkan untuk ibadah onsite, baik untuk melakukan ibadah online. Demi untuk memproteksi kehidupan, demi untuk memutus rantai penularan COVID dan seterusnya. Tapi di tengah-tengah situasi COVID yang sudah terkendali, kita sudah vaksin, kita sudah booster, saudara. Saudara arisan sudah tatap muka, saudara pergi ke resepsi sudah tatap muka, setiap hari saudara keluar rumah sudah tatap muka dengan orang lain. Pertanyaan saya, kenapa ibadahnya harus online terus? Saudara, kalau pacaran online enak nggak, saudara? Online terus pacaran. Ya, video call, ya tentu ada manfaatnya, saudara. Tentu ada manfaatnya. Kita pun sekarang majelis rapat, saudara. Jadi memang pandemi ini mengubah segala-galanya. Dulu kan selalu prioritas onsite. Ya kalau dia nggak bisa hadir, ya udah berarti dia nggak bisa hadir di gereja. Nah sekarang kita bisa pilih. Ada mungkin majelis atau pengurus yang lagi berhalangan, lagi di luar kota karena urusan penting. Ya, kita tetap di gereja onsite, tapi dihubungkan dengan Zoom atau Google Meet sehingga masih bisa terkoneksi. Tetapi saudara, sekali lagi, kalau kita pacaran, ya pacaran online terus enak gak, saudara? Namanya pacaran itu kan ingin face to face. Kadang-kadang kita ingin pegangan tangan, kadang-kadang kita ingin merasakan duduk di sampingnya. Bagaimana mungkin kita ini memiliki keintiman dengan pacar kita, saudara, kalau pacaran kita online terus? Komunikasinya tidak utuh. Karena manusia diciptakan ada tubuh ragawi. Demikian juga saudara di dalam relasi dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita punya relasi yang intim dengan Tuhan? Relasi yang intim dengan sesama kita. Kalau ibadah kita online terus. Betul saudara, Tuhan itu hadir di mana-mana. Tuhan hadir di gereja. Tuhan hadir di rumah. Tuhan hadir di mana-mana. Dia tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Tetapi ingat, persekutuan Kristen saudara bukan sekedar persekutuan yang sifatnya saya yang penting berurusan dengan Tuhan. Bukan saudara. Ibadah Kristen juga adalah ibadah yang bersifat horizontal, komunal. Dan komunal itu hanya terjadi di dalam relasi persekutuan ragawi dengan saudara-saudara seiman. Inilah saatnya selesai ibadah ini saudara bisa saling menyapa, saling ngobrol, saling mendoakan, saling memperhatikan. Dan itu adalah keunikan, hal-hal yang indah yang hanya bisa dimungkinkan melalui ibadah onsite dan tatap muka. Saudara-saudara jangan salah paham, sekali lagi saya tidak menolak sepenuhnya ibadah online. Tetapi ingat, ibadah online itu hanya di dalam kondisi khusus, kondisi gawat darurat. Itu bukan ibadah yang ideal. Jangan kita menjadi orang Kristen yang memiliki standar ganda, saudara. Maksudnya standar ganda, segala sesuatu yang kita kerjakan, bisnis kita, pekerjaan kita, liburan, semua onsite, semua tatap muka. Tapi ibadahnya online terus. Padahal kita masih muda, padahal kita masih sehat, padahal Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada kita. Apakah 2,5 tahun pandemi yang sudah kita jalani ini, kita tidak bisa belajar betapa mahal dan luar biasanya engkau dan saya bisa hadir duduk onsite seperti ini. Saya makin menyadari saudara betapa luar biasanya ada saudara seiman yang bisa duduk di samping saya. Ada kesempatan saya bisa berinteraksi, ada kesempatan saya bisa berbicara. Pandemi ini membukakan banyak hal. Ternyata saya terlalu menganggap anugerah Tuhan itu begitu murah dalam hidup saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau dan saya termasuk jenis tanah yang mana ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Mungkin kami sudah puluhan tahun Tuhan menjadi orang Kristen. Terlalu banyak firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang kami baca dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam sarana-sarana media sosial. Kami berlimpah ruah berkaitan dengan bahan-bahan tentang firman Tuhan. Tapi kami sungguh rindu ya Tuhan, firman itu bukan sekedar kami baca, kami dengarkan, lewat berlalu begitu saja. Kami ingin firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami tidak ingin mendengar asal mendengar, tapi kami ingin menyimak dengan baik-baik, memperhatikan dengan baik-baik, menyimpan firman itu di dalam hati kami. Tuhan, kami sadar kami tidak mungkin bisa berbuah dalam hidup ini. Kami tidak mungkin bisa menjalankan peran dan fungsi kami sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, jikalau kami bersikap dan memiliki respons yang salah ketika mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Kami lemah, kami rapuh. Kami sungguh membutuhkan kuasa Roh Kudus memimpin, menolong kami untuk firman itu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Tuhan, pimpin kami, tolong kami. Jadikan gereja-Mu di tempat ini menjadi gereja yang berbuah. Menjadi gereja yang dikenal sebagai gereja yang menghidupi firman, melakukan firman. Gereja yang bukan hanya sibuk dengan ritual-ritual keagamaan dan perayaan-perayaan yang megah, tapi lebih daripada itu biarlah hati kami disibukkan untuk mencari kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui profesi yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya anugerah-Mu tidak akan pernah kurang dalam hidup kami. Tuhan menyayangi kami dan Tuhan mengasihi kami dengan cinta yang tak terbatas dan tak bersyarat. Inilah seru doa permohonan kami yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa.